Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali walaupun melalui siaran YouTube ini. Dan marilah kita mulaikan hari ini dengan merenungkan sebagian firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini saya rindu membagikan dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya bacakan, Bapak Ibu sekalian bisa membaca dari Alkitabnya masing-masing di rumah masing-masing. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu sekalian, judul dari perikop yang kita baca ini adalah panggilan dan pilihan Allah. Bapak Ibu, apakah keselamatan yang kita terima itu adalah suatu akhir dari proses ataukah merupakan suatu awal dari proses kita? Kalau kita membaca dari ayat-ayat ini, kita sekalian yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan untuk menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Dan nanti kita juga akan membaca kembali dalam suratan Ibrani yang dikatakan bahwa kita pun akan dipanggil, kita pun sebenarnya dipanggil untuk mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Inilah sebetulnya rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup puas dengan keselamatan yang mereka miliki. Mereka merasa bahwa mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, ya sudah hidup saja seperti biasa, kemudian nanti tiba-tiba mati masuk surga. Pada hakikatnya, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya di dalam setelah kita menerima keselamatan itu, Allah Bapa di sorga menyiapkan suatu rencana yang indah dalam hidup kita. Yang dikatakan di sini adalah kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan ini semua tidak terjadi secara otomatis. Ini semua harus ada usaha juga daripada pihak kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kalau kita meneruskan pembacaan dari perikop ini, Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumahnya. Kita bisa membaca bahwa pada ayat yang ke-10, di situ disebutkan bahwa karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini ayat ini menjelaskan kembali bahwa sebenarnya manusia atau kita sebagai orang percaya itu tidak berada dalam posisi pasif untuk menerima keselamatan itu. Namun keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita, mencapai maksud dan rencananya yang semula. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, saya bacakan selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Bapak Ibu perhatikan bagian yang ini supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau tadi suratan Petrus mengatakan kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, suratan Ibrani mengatakan kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian tujuan utama kekristenan atau tujuan utama pengiringan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini semua tidak dicapai secara otomatis. Secara otomatis kita mampu menjadi seperti Yesus, secara otomatis kita masuk dalam kodrat ilahi, tetapi ini semua perlu ada usaha daripada pihak kita. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta kita juga perlu berdoa setiap hari. Kita perlu menyisihkan waktu secara khusus setiap hari, bukan saja untuk membawa masalah-masalah kita kepada Tuhan, tetapi juga untuk
mengungkapkan atau membiarkan Tuhan memproses hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-11 dalam suratan Ibrani pasal yang ke-12 ini, kita boleh baca di sini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Artinya ada pendidikan atau didikan Bapa kepada setiap orang percaya yang sungguh-sungguh terpanggil memenuhi rencananya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada kecenderungan dan pada umumnya adalah setiap kita yang mengalami masalah, persoalan ataupun penyakit dalam bentuk apapun juga persoalan hidup kita, kita cenderung untuk meminta Tuhan buru-buru menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Dan itulah yang disampaikan di sini bahwa memang pada saat itu kita buru-buru ingin keluar dari masalah tersebut. Karena itu betul-betul mendatangkan duka cita bagi kita. Ya, apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi di balik semua itu, Bapak Ibu sekalian, kita diajar dalam firman Tuhan ini, bahwa di balik setiap peristiwa itu, Bapa sebenarnya telah menghadirkan suatu pendidikan bagi kita. Dia ingin melawat kita, memperbaiki karakter kita, dan supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang tadi sama-sama kita telah baca. Dengan demikian, setiap kali kita menghadapi masalah dan persoalan, mari kita bukan saja berdoa supaya masalah itu cepat-cepat diangkat daripada kita, tapi mari kita coba berdoa, apa Tuhan pesan-Mu dalam hidupku? Apa Tuhan bagian dalam hidup saya yang harus saya koreksi? Mungkin ada Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan rencana Bapa, sehingga harus kita koreksi. Dan Tuhan hadirkan itu melalui persoalan kita. Sebab itu marilah kita membiasakan diri sejak sekarang ini, bukan saja berdoa supaya masalah itu buru-buru diangkat, tapi kita juga diberikan hikmat dan pengertian yang memadai daripada Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti pelajaran apa yang kita bisa petik dari setiap persoalan dan masalah yang hadir dalam hidup kita tersebut, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, karena kita adalah anak-anaknya, marilah kita senang menjadi anak-anak yang senang duduk di bawah kaki Tuhan. Minimum setiap hari kita bisa menyiapkan waktu antara 15-30 menit mungkin untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian kita memastikan diri kita betul-betul memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, atau di dalam suratan Ibrani dikatakan mengambil bagian dalam kekudusannya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dikatakan menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu sekalian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami saat tahu Tuhan, Engkau begitu indah memiliki rencana dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan menyempurnakan setiap karakter-karakter dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami saat ini masih jatuh bangun dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami berpikir dan bertindak tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi biarlah Tuhan kesempatan yang masih diberikan kepada kami setiap hari, betul-betul kami boleh gunakan untuk Tuhan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidup kami sebagai pribadi maupun dalam hidup kami sebagai sebuah keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hikmat pengertian dan melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus kami boleh memahami itu semua dalam kehidupan kami. Sehingga satu kali kelak Tuhan kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Bukan setia saja sebagai secara fisik Tuhan kami hadir di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami, tapi Tuhan mendapati kami setia untuk setiap hari Tuhan kami boleh membawa diri dan pribadi kami di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami juga serahkan segala aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini. Kami sudah serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin.